Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang akan terjadi jika seandainya Indonesia saat ini menerapkan konsep presiden 3 periode atau memaksakan 3 periode atau memperpanjang masa jabatan presiden? Jadi efeknya tentu saja negatif ya bagi rakyat dan bangsa Indonesia ya. Dan ini tentu saja akan sangat berbahaya ya bagi Republik Indonesia tentu saja. Karena memang konstitusi negara Republik Indonesia itu sudah menetapkan presiden itu hanya 2 periode, Jadi memaksakan 3 periode itu sama saja melakukan semacam kudeta merangkak terhadap konstitusi Republik Indonesia. Jadi memang kalau kita lihat memang saat ini ada memang semacam keinginan atau gerakan 3 periode atau memperpanjang jabatan masa presiden. Dan ini tentu saja tidak baik bagi presiden yang menjabat saat ini. Efeknya, image-nya jadi rusak gitu kan, karena dianggap sebagai haus kekuasaan. Dan semoga hal ini tidak terjadi, karena memang di lingkaran istana itu banyak rayuan-rayuan kekuasaan ya. Jadi hasrat kuasa itu dihembuskan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan itu juga menjangkiti banyak pejabat-pejabat di daerah, karena mereka beranggapan jika masa jabatan presiden diperpanjang atau 3 periode terjadi, mereka akan tetap mendapat atau bertahan dalam jabatan di daerah-daerah itu, termasuk juga anggota-anggota DPRD atau DPR RI kalau konsep perpanjangan masa jabatan itu diterapkan ini tentu saja presiden akan menjadi presiden buruk bagi Indonesia ya, terutama image Indonesia di mata dunia internasional yang telah berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan demokrasi. Jadi dunia luar tentu saja akan mengisolasi Indonesia dan mengidentifikasi Indonesia mirip Xi Jinping ya yang ada di China. Jadi identifikasi Indonesia itu oleh dunia luar akan mengarah ke situ. Jadi Indonesia akan dianggap seperti negara-negara komunis yang menerapkan presiden 3 periode seperti Xi Jinping yang baru-baru ini, atau presiden seumur hidup yang ada di Korea Utara yang juga berhaluan komunis. Dalam sejarah bangsa Indonesia atau Republik Indonesia, kita juga pernah mengalami situasi semacam itu ya, di mana di sekitar tahun 1960-an Presiden Soekarno memaksakan diri menjadi presiden seumur hidup dan kemudian terjadi guncangan sosial politik ya di akar rumput masyarakat maupun di konstituen partai politik. Banyak partai politik yang tidak setuju dan melawan hal itu, dan kemudian terjadi instabilitas keamanan nasional. Jadi terjadi protes di mana-mana dan kerusuhan, dan kemudian mengarah terjadinya peristiwa Gestapo 1965 di mana terjadi konflik politik ya. Jadi ada perseteruan antara Partai Komunis Indonesia dan Partai Masyumi. Jadi dan partai-partai nasional lainnya. Jadi banyak kubu kemudian bentrok karena memang presiden seumur hidup itu dilarang dalam konstitusi Republik Indonesia. Itu udah kesepakatan awal para founding fathers menerapkan demokrasi. Jadi tidak ada presiden seumur hidup atau presiden 3 periode. Jadi di Indonesia belum pernah diterapkan presiden 3 periode.
Dulu pernah dipaksakan presiden seumur hidup, efeknya adalah kerusuhan politik. Jadi ini sejarah ini adalah bahan renungan kita ya, dan juga kejadian di luar negeri seperti apa yang terjadi saat ini di China, di mana terjadi gelombang demonstrasi untuk memprotes Xi Jinping ya. Jadi Xi Jinping itu menganalisis bahwa akan aman-aman saja ketika dia memaksakan presiden menjadi 3 periode, dan Xi Jinping telah ditetapkan sebagai presiden 3 periode. Namun ternyata setelah itu terjadi resistensi dan perlawanan bahkan dari beberapa elit partainya dan juga kelompok-kelompok politik di luar parlemen dan gerakan civil society, masyarakat di China sendiri yang hingga hari ini masih melakukan protes terhadap situasi politik dan situasi ekonomi yang terjadi di dalam negeri China sendiri. Jadi hal ini harus direnungkan baik-baik oleh penguasa saat ini agar jangan termakan rayuan, hembus-hembus atau hasrat kuasa, dan agar tidak termakan satu jebakan ya, yang itu tentu saja akan membawa kehancuran itu. Jadi ya kita harus menerima itu adalah aturan konstitusi Republik Indonesia bahwa presiden itu hanya 2 periode dan tidak ada perpanjangan masa jabatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia. Jadi kalau itu dirusak maka efeknya akan negatif dan bisa fatal akibatnya gitu. Dan terutama Indonesia akan diisolasi atau di blacklist di luar negeri dari sisi politik maupun sisi ekonomi ya, jalur perdagangan, dan ini terjadi juga di beberapa negara lainnya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam memilih sebuah pola pikir bahwa intinya ada rel atau rule of the game dari perpolitikan Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia itu. Jadi memang kekuasaan itu memang kalau dimanfaatkan dengan niat yang baik untuk mengurus rakyat, itu tentu saja akan manfaat dunia wal akhirat. Namun kekuasaan itu akan menjadi kehancuran di dunia dan akhirat pula ketika kita salah memahami kekuasaan, memaknai atau tergiur untuk berkuasa secara abadi, karena kekuasaan itu tidak ada yang abadi. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Tuhan memberi kekuasaan pada yang Dia kehendaki, dan Tuhan pula mencabut kekuasaan pada yang Dia kehendaki. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan itu. Dan tentu saja presiden 3 periode itu memperpanjang itu sama saja membunuh regenerasi bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa banyak anak-anak muda atau generasi muda Indonesia memang saat ini sedang antusias aktif di dunia politik, pemerintahan, dan berharap mereka adalah menjadi calon-calon pemimpin dari bangsa Indonesia. Dan itu adalah hal yang positif yang harus didukung oleh para orang-orang tua saat ini, terutama para orang-orang tua yang sedang duduk di kekuasaan hari ini. Jadi ini adalah pesan bahwa jangan membunuh generasi bangsa itu, sehingga regenerasi kepemimpinan nasional itu terus berlangsung. Jadi kalau seandainya regenerasi kepemimpinan nasional Indonesia mati atau dibunuh oleh orang-orang tua yang ingin terus berkuasa atau status quo, ini tentu saja akan merusak cita-cita dari bangsa Indonesia, cita-cita luhur dari didirikannya Republik Indonesia itu. Jadi memang harus berhati-hati penguasa saat ini agar jangan termakan atau terjebak oleh hasrat diri sendiri atau bujukan rayuan hasutan sekelompok
elit atau sekelompok orang atau apalah namanya itu, agar jangan termakan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden dan konsep 3 periode gitu. Karena itu akan bisa konyol dan fatal akibatnya gitu. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah yang berkuasa saat ini untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi nasional agar Indonesia tidak menjadi korban dari resesi global saat ini, dari konflik global politik saat ini. Jadi biarkan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi dan cita-cita serta harapan-harapan para founding fathers pendiri Republik Indonesia itu, dan biarkan regenerasi kepemimpinan nasional itu tumbuh dengan subur agar banyak orang generasi muda lebih peduli tentang perpolitikan nasional, tentang kepemimpinan nasional, karena regenerasi atau anak muda adalah kunci dari keberlanjutan atau perubahan dan keberlanjutan dari perjalanan Republik Indonesia yang kita cintai. Oke teman-teman, sekian dulu, jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.